Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, pada saat hari perhitungan amal pada akhirat kelak, hal yang pertama kali bakal dihisab merupakan salat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah yang satu ini. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan salatnya. Bila salatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana salatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan salat. Namun di zaman yang sudah modern semacam ini, tampaknya tidak sedikit orang yang sudah mulai menganggap remeh salat, atau bahkan hanya karena suatu argumen yang sepele saja, seseorang dapat dengan mudah meninggalkan salat. Bahkan kini tidak sedikit orang yang menganggap bahawa salat itu hanyalah sebagai rutinitas ibadah semata. Ada juga seseorang yang melaksanakan salat hanya karena terpaksa, dan lain sebagainya. Hal-hal semacam inilah penyebab seseorang yang rajin salat namun masuk ke dalam neraka. Karena dalam melaksanakan ibadah tersebut, mereka tidak dengan tutorial ikhlas mengerjakannya. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, berikut ini ada beberapa golongan orang yang rajin salat namun masuk dalam neraka. Yang pertama, salat namun suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa yang pedih di hari akhirat kelak. Di zaman sekarang ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal, sekecil apapun, suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin salat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka salatnya dan ibadahnya akan sia-sia semata. Karena kebohongannya itu akan menghapus amal-amalnya. Dan jika ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta. Karena itu dapat menyengsarakan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, salat namun minum minuman keras. Hal ini tak jarang kita jumpai di kalangan masyarakat. Tidak sedikit sekali orang yang mengerjakan salat namun suka meminum minuman keras. Inilah akibatnya jika menganggap salat hanya sebagai suatu rutinitas semata, sehingga dalam melaksanakannya tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Minuman keras merupakan segala jenis minuman yang memabukkan, dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Tidak sedikit orang yang salat belum tentu dapat terhindar dari minuman keras ataupun khamar. Rasulullah SAW sendiri berkata bahwa setiap minuman keras itu merupakan induk dari segala macam kejahatan. Bahkan Rasulullah juga melarang setiap muslim untuk mendekati khamar, apalagi meminumnya, baik sedikit ataupun tidak sedikit. Khamar merupakan barang haram yang tidak boleh diminum oleh orang yang beragama Islam. Rasulullah juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minuman keras atau khamar. Untuk itu, sebagai umat Islam, wajib hukumnya untuk menghindari khamar dan menjauhinya. Dan segeralah bertaubat jika pernah meminumnya. Karena meskipun solatnya rajin, tapi jika suka meminum khamar, maka neraka akan menjadi tempat kembalinya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa minum khamar, tentu Allah memberi minum kepadanya dari air panas neraka jahanam.
Hadis riwayat Al-Bazzar. Yang ketiga, salat namun percaya dukun. Orang yang salat namun ia percaya dengan dukun atau tukang ramal merupakan salah satu orang yang dapat dikatakan salat namun ia masuk neraka. Seperti yang kita ketahui, dukun merupakan orang yang mengaku bahawa dia mengetahui perkara-perkara gaib yang tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, percaya dengan dukun merupakan termasuk dalam kategori dosa besar, karena hanya Allah sajalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Percaya kepada dukun juga dapat dikategorikan sebagai tindakan musyrik, karena dukun itu merupakan orang yang bersekutu dengan bangsa jin, dan jika kita mempercayainya, maka kita akan terkena dosa syirik. Untuk itu, jika ada orang yang salat namun mempercayai dukun, benda pusaka dan sejenisnya, maka ia akan terancam dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia sudah ingkar kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang keempat, salat tapi suka mengunjing kejelekan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat dan tidak pula memberi makan orang miskin, dan merupakan kita membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kita kematian. Maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang membagikan syafaat. Quran Surat Al-Muddassir ayat 42 sampai 48. Dalam ayat di atas, salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena suka membicarakan ketidaklebihbaikan orang lain. Orang yang mendirikan salat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakar. Allah melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah berburuk sangka, karena sebagian dari berburuk sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah mengunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujarat ayat 12. Kemudian yang kelima, salat namun mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang salat namun mengabaikan anak yatim yang merupakan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un. Maka orang yang salat namun tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong sesama, merupakan termasuk dalam orang-orang yang celaka. Sehingga sekalipun ia ahli ibadah, maka ia juga akan masuk ke neraka karena ia menyanyiakan anak yatim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hikmah yang bisa kita ambil dari penjelasan tersebut adalah siapapun orangnya yang salat tapi masih melakukan hal yang disebutkan tadi, niscaya dia akan masuk neraka. Apalagi orang yang enggan dan tidak mau mengerjakan salat. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu mendirikan salat dan menjadi hamba yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Jangan pernah tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari semuanya kita bertaubat. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kami bagikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.